Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Tekan Marzuki yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi tugas besar fisika atmosfer yang berjudul Hidup Tanpa Atmosfer oleh Aditya dengan nomor BP 18104420042. Baik, pertama-tama kita harus tahu, jika atmosfer menghilang dari bumi, apakah bumi akan menjadi seperti planet lainnya? Apakah bisa kita menempati Mars? Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. William Anders, seorang anggota awak di Apollo 8, misi awak pertama di bulan. Dia berkata, "Ketika saya melihat ke atas dan melihat bumi muncul di cakrawala bulan yang sangat gerang dan hancur ini, bumi yang merupakan satu-satunya warna yang dapat kami lihat, bumi yang tampak sangat rapuh, bumi yang tampak sangat halus, saya segera hampir terkesima dengan pemikiran bahwa di sini kita datang jauh-jauh ke bulan. Namun hal terpenting yang kita lihat adalah planet rumah kita sendiri, bumi." Saat ini, produksi karbon dioksida akibat dari pembakaran batu bara, minyak, dan gas bumi meningkat pesat. Lalu ada pula penipisan lapisan ozon yang rusak karena klorofluorokarbon, yang singkat CFC. Lapisan ozon merupakan lapisan yang sangat penting yang berada dalam lapisan atmosfer stratosfer. CFC mengandung karbon klorin dan fluorin. CFC yang terkena sinar ultraviolet akan terurai menjadi senyawa yang mengandung klorin. Nantinya, itu akan membuat ozon berlubang dan memberi dampak pemanasan di bumi. Maka, setelah ini terjadi, apakah kita bisa berpindah planet? Jika lapisan ozon ini berlubang, akan nampak gejala alam yang sangat besar, yaitu mencairnya kutub. Jika kutub mencair, air laut akan menjadi bertambah debitnya air laut. Jika ini terjadi, maka daerah daratan di bumi akan menipis, mengecil. Dan jika ini selalu terjadi, maka manusia akan hidup di atas air laut. Maka, apakah kita bisa hidup di Mars? Planet Mars berada di konstelasi Pisces dan akan naik di langit timur setelah matahari terbenam. Planet merah ini akan terbit sedikit lebih awal setiap malam sisa 2020. Bagaimana bentuk Mars? Mars memiliki jari-jari sekitar setengah dari jari-jari bumi. Planet ini kurang padat bila dibandingkan dengan bumi dan hanya mempunyai sekitar 15% volume dan 11% massa bumi. Luas permukaannya lebih kecil dari jumlah wilayah kering di bumi. Mars mempunyai atmosfer meskipun tipis. Komposisi atmosfer Mars dinominasikan karbon dioksida sekitar 95% dan 3% nitrogen, 1,6% argon, serta mengandung jejak oksigen dan air. Apakah Anda tahu jika pihak NASA ingin menciptakan magnetosfer di Mars? Dan apa itu magnetosfer? Magnetosfer adalah lapisan medan magnet yang menyelubungi benda angkasa. Magnetosfer merupakan dinding pelindung planet dari radiasi partikel solar dan kosmik. Direktur Divisi Ilmu Planet NASA, James Green, mengungkapkan bahwa Badan Antariksa menggunakan alat simulasi untuk menilai kelayakan menciptakan magnetosfer buatan di sekitar Mars. Dinding di Mars tersebut nantinya akan menciptakan dua kutub, sehingga menciptakan sirkuit elektrik yang dapat menghasilkan area magnet buatan. Setelah bertahun-tahun, diprediksi Mars akan membangun kembali lapisan atmosfernya secara perlahan.
Rencana ini masih tertuang dalam proposal Planetary Science Vision 2050 Workshop. Jadi ada kemungkinan rencana ini baru bisa diaplikasi pada tahun 2050 mendatang. Mars. Mars ini merupakan planet yang sangat tandus dan kita tahu kalau atmosfernya ini Mars sangat tipis. Namun, peneliti percaya bahwa planet itu bisa direkayasa. Yang kita sebut tadi, membangun ulang magnetosfer. Magnetosfer merupakan dinding pelindung planet dari radiasi partikel solar dan kosmik. Magnetosfer inilah yang bisa membuat permukaan air yang sudah membeku di Mars menjadi mencair dan bisa menambahkan kadar oksigen. Yang kita tahu bahwa oksigen adalah sumber energi yang sangat besar. Ketersediaannya membuat banyak jalur evolusioner yang memungkinkan munculnya kehidupan tumbuhan dan hewan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, oksigen adalah bahan utama kelayakan hidupan. Jadi, kita tunggu saja, atau kita yang melakukan hal ini. Tentukan pilihan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah melihat presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.